Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nabila dengan NIM 23129213. Kali ini saya berada di SDN 22 Pekanbaru, Kecamatan Bandung Hampu, Kabupaten Agam. Bersama saya ada Bapak wali kelas kelas 5 ya Pak? Ya, nah, baik, terima kasih Pak telah menyempatkan waktu untuk wawancara kali ini. Sebelumnya boleh Bapak untuk perkenalkan diri dulu Pak? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agus Wandra, saya mengajar di kelas 5 di SDN 22 Pekanbaru, Kecamatan Bandung Hampu. Nah, kali ini pertanyaan saya terkait materi pembelajaran IPAS yang ada di kelas 5 SD. Yang pertama, selama ini media digital apa yang sering Bapak gunakan untuk mengajar IPAS? Misalnya video atau proyek interaktif atau aplikasi tertentu gitu kan? Terima kasih. Untuk media pembelajaran digital, biasanya saya menggunakan yang pertama yang biasa ya, laptop, Infocus, dan sekarang terbaru kita menggunakan IFT ya, TV digital terbaru. Terus saya menggunakan media Canva, lalu ada game-game seperti crossword dan lain-lainnya, dan juga kayak aplikasi yang ruang guru. Baik Pak, seberapa sering Bapak sering menggunakan media digital dalam pembelajaran IPAS? Apakah setiap pertemuan atau sesekali saja gitu? Untuk berapa frekuensinya? Biasanya tergantung materi. Kalau materi ya ada ya. Kalau materinya lebih butuh pendalaman sekali, seperti pelajaran kelas 5 soalnya produksi, itu media digitalnya sangat perlu ya, karena kita menjelaskan bagian poin-poin yang penting ke anak. Itu kalau tergantung materi, misalkan materinya hanya sekedar pengenalan saja, biasanya saya tidak menggunakan media digital. Karena kendalanya itu karena kita akan bergantian menggunakan medianya, karena ketergantungan media tadi, karena fokus ada yang satu ada dua kan, jadi kita bergantian memakainya. Itu sih. Mungkin karena kita batasan proyektornya Pak. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya Pak, untuk materi ini pas yang misalnya bersifat abstrak atau sulit itu, apakah bisa diceritakan kendala atau tantangannya gitu Pak dalam penggunaan media tersebut? Kendala yang pertama itu karena di sekolah kita sekolah kecil banyak daya lampu. Kadang kalau seperti hujan, lampu kan tersedot. Nah, kalau kita menggunakan proyektor dan TV interaktif, itu kan menggunakan daya yang besar. Nah, daya kita sekolah kita kecil, kadang lampu membalik kan. Terus wifi kita kan cuma satu. Ruang kelas kita di bawah, jadi kadang jaringannya karena sampai, kadang lemot kayak gitu. Apakah ada materi IPAS tertentu yang menurut Bapak wajib menggunakan media digital Pak? Yang IPAS ya. Iya. Kalau saat ini rasanya untuk semester ini sangat penting lah, seperti sistem reproduksi, sistem pencernaan, terus sistem peredaran darah. Itu kan lebih butuh pengenalan seperti video interaktif. Kalau kita jelaskan saja kan anak-anak mungkin menerawang kan, nggak tahu di awal mana yang bilik kiri, bilik kanan, nggak tahu. Jadi kalau kita gunakan media digital, nampak kan video digital, nampak mana yang jantung, kemana perginya. Jadi siswa itu juga aktif rasanya sekali. Selanjutnya Pak, menurut Bapak bagaimana respon anak-anak ketika belajar IPAS menggunakan media digital dibanding dengan media konvensional gitu? Yang dari anak ya pasti sangat senang sekali menggunakan digital. Kenapa? Nampak langsung dengan media visualnya, nampak. Kalau dengan cerita saja konvensional kan anak-anak tuh hanya inaktif, hanya mendengar, malah mengantuk. Tapi kalau ada media kayak digital, anak-anak lagi tertarik, malahan mereka merasa waktu itu kurang untuk belajar. Baik Pak, apakah pemahaman siswa itu lebih baik atau mereka justru lebih tertarik saja tapi belum tentu paham gitu Pak terkait media? Medianya. Di sini terkait pertanyaan adik tadi, ini heterogen ya. Ada yang sebagian anak yang pembelajaran digital langsung connect, langsung bagus. Ada juga yang sebagian anak walaupun udah menggunakan media digital, pemahamannya masih kurang menangkap gitu. Nah, jadi heterogen ya, ada yang cepat, ada juga yang lambat, malahan ada juga yang aktif, ada juga yang tidak aktif juga seperti itu. Bagaimana dengan persiapan medianya Pak? Apakah cukup minta waktu untuk menyiapkan media digital kita? Untuk mengenai waktu mungkin
ada ya, mungkin anak-anak kan pulang zuhur, nah kan kami guru pulangnya kan jam 3-an. Nah, jadi di waktu itulah saya membuat medianya. Dan juga kalau untuk waktu penggunaan sekarang kan sudah banyak seperti platform AI, jadi sangat membantu sekali. Jadi otomatis kalau untuk waktu rasanya stabil lah, karena bisa ada yang terkejar, ada juga yang normal. Baik Pak, dari media yang kami lihatkan ke Bapak tadi kan berupa SID dan kuis bentuk edukaplay, ada virtual. Menurut Bapak apa tanggapan Bapak terkait media yang kami lihatkan ke Bapak? Nah, sebelumnya saya dari alumni juga ya, SMP sama adik nih, sangat bagus sekali. Karena dulu zaman saya itu belum ada. Jadi kalau ada seperti ini mungkin lebih tertarik anak-anak tuh lebih dengan adanya langsung kuis, ada video langsung berupa video yang sangat interaktif ya. Jadi anak-anak langsung bisa, kalau dipraktekkan mungkin anak-anak langsung wah menarik gitu. Jadi sangat bagus sekali. Mungkin itu wawancara dengan Bapak. Terlebih dahulu Pak mohon maaf Pak. Ya, terima kasih atas waktunya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila dengan NIM 23129213. Kali ini saya berada di sekolah SDN 05 di Gunung Bukit Tinggi dan bersama salah satu guru SDN 05. Sebelumnya Ibu terima kasih telah meluangkan waktu wawancaranya bersama Nabila. Boleh Ibu untuk perkenalkan diri terlebih dahulu Ibu. Baik, perkenalkan nama saya Rahmina Putri, mengajar di kelas 2 SDN 05 Birudo, Kota Bukit Tinggi. Kalau boleh tahu, Ibu sudah berapa lama mengajar di SDN ini? Di SDN sudah masuk 3 tahunan. Nah, baiklah, selanjutnya pertanyaan terkait acara kita kali ini terkait penggunaan media digital yang akan digunakan oleh Ibu. Yang pertama, apakah Ibu pernah menggunakan media digital dalam pembelajaran? Ya, saat pembelajaran sering menggunakan media digital. Selanjutnya Bu, apa saja perangkat pembelajaran yang biasa Ibu gunakan dalam kelas Bu? Perangkatnya ya, ada EPP, ada media pembelajaran. Apakah contoh media digital yang sering Ibu gunakan di dalam kelas Bu? Media digital misalnya wall, biasanya Canva, karena mungkin karena masih kelas rendah, jadi tidak selalu menggunakan digital. Apakah dengan menggunakan media digital itu siswa itu akan lebih aktif atau gimana Bu? Lebih aktif, tapi aktifnya itu saat menggunakannya saja gitu. Tapi kalau nanti dialihkan, nanti kenapa seperti itu Bu? Nanti turun semangatnya kan, jadi dia maunya main aja gitu, main game aja terus. Baik Bu, apa contoh media digital yang paling sering Ibu gunakan dalam pembelajaran Bu? Biasanya workflow, Canva.
Seberapa sering Ibu menggunakan media digital tersebut dalam pembelajaran di kelas 2 Bu? Di kelas 2 paling 2 kali seminggu. 2 kali seminggu. Apakah ada materi tertentu untuk menggunakan media digital? Tidak ada materi tertentu, biasanya yang cocok atau yang dibutuhkan saja, tapi tidak ditentukan. Selanjutnya, bagaimana pengalaman Ibu dalam menggunakan media digital dalam pembelajaran IPA? Menyenangkan, anak lebih aktif juga. Bagaimana tantangan Ibu atau kendala yang Ibu hadapi dalam menggunakan media digital di kelas? Tantangannya karena mungkin karena masih kelas rendah, tantangan itu belum semua anak bisa. Jadi kita tahapnya masih pengenalan, jadi masih meraba-raba. Kalau untuk koneksi internetnya di sini Lancar. Cuman karena agak jauh ya kelas 2, kadang masih terputus-putus. kalau itu proyektor itu apakah tersedia untuk semua kelas atau Belum tersedia. Jadi masih yang mau pakai angkat seperti itu, belum yang satu lokal semuanya dapat belum. Kalau nggak salah baru 3, jadi secara bergantian mungkin. Untuk pertanyaan terakhir, apakah penggunaan media digital dapat membantu peserta didik dalam memahami konsep pembelajaran di kelas Ibu? Membantu, tapi bukan untuk semua materi. Baik Bu, terima kasih Bu telah menjawab sesi wawancara kali ini. Mungkin itu sekian wawancara kami hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.